Clara adalah seorang putri bangsawan dari kota Assisi, Italia. Ia dilahirkan pada tahun 1193 dari ibu yang bernama Hortulana dan ayah yang bernama Favoren. Meskipun Clara tinggal di dalam kemewahan istana kedua orang tuanya, namun ia tidak terlalu di dalamnya. Menurut kesaksian, dalam proses peresmian Clara sebagai orang kudus, Suster Pacifica de Fusio sebagai saksi pertama yang merupakan teman dekat Clara dan bertempat tinggal dekat rumah Clara, mengatakan bahwa Clara adalah seorang putri yang saleh, banyak melakukan ulah tapah dan berdoa. Ia juga biasa mengunjungi orang-orang miskin, memberi derma, dan membawakan makanan untuk mereka. Clara sebagai putri bangsawan mendapatkan pendidikan yang lazim bagi para putri bangsawan di zaman itu. Pendidikan itu mencakup pendidikan agama, keterampilan yang diperlukan sebagai seorang putri bangsawan seperti mengurus dapur rumah tangga besar, menjahit, memintal, dan menyulam. Juga pendidikan membaca, menulis, dan bahasa Latin sebagai bahasa resmi yang digunakan pada zaman itu. Seluruh pendidikan ditempuh di rumah dengan mendatangkan guru-guru. Clara seorang yang cerdas. Ini terbukti dari tulisan-tulisannya. Ia ternyata juga terampil. Dari kesaksian dalam proses kanonisasi, terungkap bahwa Clara biasa membuat korporal, kain penutup altar, yang kemudian dikirim ke gereja-gereja di sekitar kota Assisi. Ia juga membuat alba, dalmatika, bahkan membuat sepatu, sandal, dari kulit halus khusus untuk kaki Fransiskus dari Assisi yang terluka karena stigmata. Clara seorang pribadi yang berani dan tegas. Ketika telah berusia sekitar 17 tahun, saat harus menentukan arah hidupnya, Clara menolak dengan tegas rencana pernikahan yang diperuntukkan baginya. Clara tidak mau menyesuaikan diri dengan pola hidup tradisional putri bangsawan pada masa itu. Hari Minggu Palma malam, tanggal 18 Maret 1212, merupakan saat titik balik hidup Clara. Malam itu, bersama Pacifica, Clara melarikan diri dari rumah untuk memulai suatu kehidupan yang dicita-citakannya. Suatu pelarian yang telah direncanakan secara matang selama 1 tahun bersama Fransiskus dan yang direstui oleh uskup kota Assisi, yaitu Uskup Guido. Malam itu juga di kapel kecil Portiuncula, Clara menerima jubah seperti yang dikenakan oleh Fransiskus beserta kawan-kawannya dan mendapat tonsura para rubiah. Fransiskus sendirilah yang memotong rambut Clara dan memberinya kerudung. Untuk sementara, Clara bersama Pacifica tinggal di biara Untuk sementara, Clara bersama Pacifica tinggal di biara Benedictines guna melindungi diri dari tindakan kekerasan ayah Clara yang ingin mengambil paksa dirinya. Pada awal bulan Mei 1212, Clara mendapat hadiah dari Uskup Guido, yakni sebuah kompleks kecil dengan gereja San Damiano yang terletak kurang lebih 1 km jauhnya dari kota Assisi. Setelah menempati kompleks kecil di San Damiano itu, Clara dan para saudari menerima dari Fransiskus petunjuk atau pedoman tentang pola hidup Injili yang mau diikuti. Sejak Clara menempati biara kecil itu, Allah terus menambah jumlah saudari-saudari di San Damiano. Tercatat pada tahun 1233, jumlah penghuni San Damiano mencapai 50 orang. Pada tahun 1215 atau 1216, Clara mengajukan kepada Paus Innocentius III suatu privilegium atau hak istimewa untuk tidak memiliki harta milik tetap. Maksudnya, sebagai jaminan hidup bagi Clara dan para saudarinya. Permohonan Clara tersebut dikabulkan oleh Paus Innocentius III. Berdasarkan Privilegium Paupertatis, Clara dan kelompoknya belum memiliki anggaran dasar, telah diakui sebagai suatu lembaga di dalam tata hukum gereja. Dengan cara demikian,
Clara dapat melaksanakan cara hidup yang dicita-citakannya dengan berpedoman pola dasar hidup karangan Fransiskus dan Privilegium Paupertatis yang diterimanya. Pada tahun 1219, ciri gaya hidup kelompok Clara yang lain dipertegas. Secara resmi, San Damiano menerima pingitan. Praktek itu sebelumnya sudah ada, tetapi secara hukum dipertegas. Sejak semula, Clara memilih gaya hidup kontemplatif. Dan dalam kerangka hidup kontemplatif itu, ia mau mewujudkan cita-citanya. Ia mau menjadi hati dan jantung gereja, menggerak dari dalam dan sumber hidup. Sejak semula, Clara menyadari diri sebagai pembantu Allah dan penopang gereja. Dengan caranya sendiri, ia mau memberikan sumbangannya kepada seluruh umat Allah. Pada tahun 1227, Kardinal Hugolinos, sahabat dan pendukung Clara, dipilih menjadi paus dengan nama Gregorius IX tahun 1227 sampai 1241. Segera Clara mengajukan permohonan agar Privilegium Paupertatis diteguhkan kembali secara tertulis. Clara ingin sejak awal mengamankan mutiara itu. Pada tanggal 25 Mei sampai 17 Juli 1228, Gregorius IX tinggal di Perugia dan Assisi. Pada tahun itu, di Perugia, Gregorius mengabulkan permohonan Clara. Paus Gregorius IX menyalin surat Paus Innocentius III, tetapi dengan mempersingkatnya sedikit. Beliau tetap prihatin kalau kemiskinan seperti dicita-citakan Clara kurang realistis. Apalagi mengingat situasi sosiopolitik masa itu yang memang kurang mantap dan aman. Maka Paus tetap merasa perlu memberi jaminan hidup bagi kelompok di San Damiano. Beliau menawarkan kepada Clara harta milik tetap seperti tanah, kebun anggur, dan lain-lain. Serta bersedia memberikan dispensasi kalau mereka merasa diri terikat pada janji mereka dahulu. Namun Clara menjawab dengan tegas dan sekaligus menyingkapkan dasar terdalam bagi kemiskinan yang diinginkannya. Ia menegaskan, kami tidak ingin sama sekali dibebaskan dari hal mengikuti jejak Kristus. Clara menyadari cita-cita dasariannya dapat terancam. Dari pihak pimpinan tertinggi dalam gereja, Clara juga tidak dapat menaruh terlalu banyak kepercayaan pada saudara-saudara dirinya. Sebab pengikut-pengikut Fransiskus terus bertikai satu sama lain mengenai gaya hidup. Ada sejumlah saudara yang ingin meneruskan gaya hidup semula, yang mengandalkan kemiskinan mutlak. Tetapi ada juga sekelompok saudara yang mendukung perkembangan ordo ke arah memperlunak praktek kemiskinan yang dihayati dan dijalani Fransiskus. Dalam situasi semacam ini, Clara merasa perlu menyusun anggaran dasarnya sendiri dan mengusahakan pengesahan oleh tata apostolik. Hal ini semakin mendesak karena penyakit Clara semakin parah. Pada tahun 1250, ia mengalami masa kritis, sehingga sudah diberi sakramen pengurapan orang sakit. Memang Clara menjadi sedikit lebih baik, akan tetapi jelaslah bahwa hidupnya tidak lama lagi. Selanjutnya, Clara hampir terus-menerus berbaring di tempat tidurnya. Sekitar tahun 1251, Clara selesai menyusun anggaran dasarnya sendiri, yang mungkin sudah mulai disusun sejak tahun 1247. Anggaran dasar Clara itu merupakan gabungan dari saduran anggaran dasar Fransiskus tahun 1221 dan 1223, beberapa dokumen dasariah, pola dasar hidup, wasiat Fransiskus, Privilegium Paupertatis, dan aturan-aturan yang disadur seperlunya dari konstitusi-konstitusi Paus Hugolinos dan Paus Innocentius IV. Ditambah beberapa hal dari pengalaman hidup Clara sendiri. Keseluruhan anggaran dasar itu disusun Clara dengan memakai latar belakang kebiasaan-kebiasaan
yang ada di biara kecil San Damiano. Oleh karena Clara memanfaatkan sebagai dokumen resmi yang telah disahkan, maka anggaran dasar Clara itu dapat diterima oleh para ahli hukum Paus. Pada tahun 1252, Clara sakit parah lagi. Sewaktu ia mendapat kunjungan dari Kardinal Reinaldus dan menerima komuni dari tangan beliau, Clara meminta agar beliau sebagai kuasa Paus mensahkan anggaran dasarnya. Permohonan ini diterima oleh kardinal. Meskipun Clara terhibur oleh hal itu, namun ia merasa belum aman seluruhnya. Seakan suatu kebetulan bahwa Paus Innocentius IV dengan para pengiringnya tinggal di Perugia dan Assisi. Dan ketika Paus mendengar tentang sakit Clara, Paus mengunjunginya sampai 2 kali. Kunjungan Paus ini dimanfaatkan Clara untuk memohon pengesahan anggaran dasarnya. Pada tanggal 9 Agustus 1253, permohonan Clara secara lisan dikabulkan Sri Paus. Sebagai dokumen resmi disusun oleh para pegawai Paus di Perugia. Pada hari berikutnya, yakni pada hari peringatan Santa Laurentius Martir, tanggal 10 Agustus, dokumen itu dihantar oleh seorang saudara Dina ke biara dan San Damiano. Dengan rasa gembira dan puas, Clara mencium dokumen itu yang merupakan hasil perjuangannya selama 40 tahun. Pada tanggal 11 Agustus 1253, Clara dengan hati tenang beralih pada mempelai surgawinya. Paus Innocentius IV dengan seluruh pengiringnya datang menghantar jenazah Clara ke gereja Santo Giorgio di Assisi untuk dimakamkan di situ. Pada tahun 1260, jenazah Clara dipindahkan ke Basilika Santa Chiara di Assisi. Atas nama para saudari di San Damiano, sepucuk surat mengenai hal tersebut diedarkan kepada semua saudari Ordo San Damiano yang telah berpencar di mana-mana. Pada tahun 1255, Clara diresmikan sebagai seorang kudus oleh Kardinal Reinaldus, sahabat dan pendukung penuh Clara, yang telah menjadi Paus Alexander IV tahun 1254 sampai 1261. Sekian dari saya cerita tentang hidup Santa Pelindung Clara. Maaf jika ada salah kata, saya mengucapkan terima kasih.